Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pada desiminasi modul 1.4. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wanasari, Bapak Sanusi SPD SD. Yang terhormat Ibu Alfi Silaturahmi SPD. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru SD Negeri Wanasari. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata pengimbasan materi budaya positif JKP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Susunan acara: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Acara pertama marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadi Nikmat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab tadi, acara demi acara kita lalui dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanasari. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Wanasari, wabil khusus Ibu Alfi Silaturahmi SPD yang alhamdulillah sedang menjalani kegiatan program CGP Rekognisi, dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar serta menghasilkan manfaat baik bagi pribadi maupun juga bagi lembaga atau sekolah. Yang pertama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan ridhonya kita masih berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Yang kedua, mari kita juga senantiasa curahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, sehingga kita sebagai umatnya esok di yaumil akhir juga akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi pembawa acara sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan aksi nyata untuk modul 1.4 program CGP Rekognisi, yang kebetulan
Bu Alfi terlibat di dalamnya, maka rekan kita Bu Alfi silaturahmi pada kesempatan ini beliau akan melakukan pengimbasan terhadap budaya positif untuk kita, dan mudah-mudahan nanti acara berjalan dengan lancar. Juga kita selaku peserta ataupun pengikut dari kegiatan ini akan mendapatkan manfaat, akan menambah wawasan kita terkait dengan budaya positif yang sedang digaungkan dalam rangka peningkatan, tentu saja peningkatan untuk proses pembelajaran kita ke depan. Jadi sekali lagi mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama dan mudah-mudahan nanti menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Itu yang perlu kami sampaikan, dan saya mengucapkan juga selamat kepada Ibu Alfi untuk nanti bisa menyelesaikan kegiatannya di program CGP, dan mudah-mudahan virus kebaikan ini nanti bisa menular kepada rekan-rekan yang lain, karena sekarang eranya lagi didorong, dimotivasi untuk guru penggerak. Sekali lagi harapan kami nanti aktivitas seperti ini, kegiatan ini bisa nanti menjalar, merembet, mewabah untuk teman-teman di SD Negeri Wanasari. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti pengimbasan dan selamat untuk bersama-sama menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan kegiatan budaya positif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Alfi Silaturahmi SPD, kami persilakan. Terima kasih waktunya kepada pembawa acara. Bapak mohon izin nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wanasari, Bapak Sanusi SPD SD, kepada yang saya hormati Bapak Ibu PTK SD Negeri Wanasari, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga hari ini saya bisa mengimbaskan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 CGP rekognisi pada program PGP Angkatan 10. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan barokah di dunia dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak atas izinnya. Walaupun hari ini agendanya sangat padat ya Pak, mobilitasnya sangat tinggi. Dari apa Pak? Dari utara ke timur, dari timur ke
Barat, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak, amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama untuk meluangkan waktunya. Kita berdiskusi Bapak Ibu terkait modul 1.4 budaya positif. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Baik? Ya. Ada yang di sini yang kurang baik? Ada yang sedang bersedih? Ada. Apa lasiman? Sedang bersedih Pak? Oh sangat senang, alhamdulillah. Tidak jadi saya dekati Pak, karena sudah senang. Mohon izin Pak untuk memulai. Bapak Ibu sudah kenal ya semua ya? Oh belum? Ya. Kalau belum, saya perkenalkan diri. Ini nama saya, Alfi Silaturahmi SPD, dari dulu tidak berubah ya. Alfi Silaturahmi, nama panggilannya Alfi, nama panjangnya Alfi gitu. Bukan ya. Ini Bapak Ibu profil saya sekilas. Langsung saja. Untuk mengawali sesi kita, saya ingin kita berdiskusi terkait pertanyaan ini. Bapak Ibu, saya sudah siapkan sticky note ya. Saya juga sudah siapkan spidol. Mungkin dari Bu Susi bisa berbagi spidolnya ke belakang, dari Bu Tuti bisa berbagi sticky note-nya ke belakang. Minta tolong Bu. Oke. Kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai pertanyaan pemantik yang ada di depan Bapak Ibu. Diisi nomor 1, silakan jawab. Kalau nomor 1 Bapak Ibu setuju, tuliskan nomor 1 setuju. Nomor 2 tidak setuju. Nomor 3 setuju. Seperti itu Bapak Ibu, silakan. Ya. Boleh dikasih nama dulu, paling atas namanya Bapak Ibu. Ya, tinggal nomor 1. Misalnya habis nama Alfi Silaturahmi, di bawah dikasih angka ya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan pemantik itu? Pertanyaan pemantik itu apa tidak? Kalau setuju tuliskan setuju di nomor 1. Kalau tidak silakan tuliskan tidak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, itu pertanyaan pemantik di nomor 2. Silakan dituliskan setuju atau tidak setuju. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Jika sudah, silakan tuliskan, silakan tempelkan bawa sticky note-nya ke depan. Tempelkan Bapak Ibu. Oh, nulisnya kembali Pak. Enggak apa-apa. Silakan ditempel ke depan. Pak Wisnu sudah? Oke, silakan. Bu Lulu sudah? Ya. Luar biasa ya. Dalam? Nggih Pak, biar kita bergerak bersama. Iya Pak. Iya. Ya, kita diskusi sama-sama. Bapak Ibu yang sudah menuliskan di depan, boleh untuk perwakilan maju salah satu, melisankan apa yang dituliskan beserta alasannya. Silakan. Ada yang berkenan, Bapak Ibu? Bapak? Ya, menjelaskan tadi Bapak di pertanyaan pemantik nomor 1 itu setuju atau tidak. Lalu alasannya mengapa kok Bapak jawab setuju atau tidak setuju?
Monggo Pak. Setuju ya, hanya dapat mendisiplinkan anak. Iya, monggo Pak, nggak apa-apa. Berbagi, ya kita itu berbagi di ruangan ini. Monggo Bapak. Kita kasih aplaus untuk Pak Lasiman. Masya Allah. Monggo Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saya setuju karena apa? Semua hukuman itu diberikan tuh kalau bisa berikan hukuman yang positif sehingga dapat mendisiplinkan anak. Jadi itu yang berbuat kurang baik akan menyadari kekeliruan sehingga bisa berbuat lagi, sehingga juga dapat disiplin karena kebanyakan yang melanggar disiplin sehingga akan dapat hukuman, dapat peringatan, bisa merubah sehingga lebih disiplin. Terima saja jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Lasiman. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi pernyataannya Pak Lasiman untuk pertanyaan pemantik nomor 1, tapi secara tidak langsung sudah bergeser ke poin nomor 2, pertanyaan pemantik nomor 2, karena di samping Pak Lasiman setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, tadi disebutkan bahwasanya hukumannya yang positif. Berarti 1 dan 2 langsung dilibas habis Pak Lasiman. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak Ibu silakan yang mau ke depan. Kalau tadi bapak-bapak sudah, sekarang ibu-ibu. Oh, Bu Susi, tepuk tangan buat Bu Susi. Terima kasih waktunya untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kita emang pernah diterapkan terutama untuk anak-anak yang kelas rendah ya. Senang sekali ketika dikasih sesuatu itu, penghargaan itu nggak harus berbentuk uang atau apa. Ketika penghargaan bisa dengan kata-kata yang positif, bagus, terima kasih dan sebagainya. Kemudian ada juga hal-hal yang selain penghargaan dengan kata-kata yang positif juga bisa. Tadi kita ketika ada permen atau apa, itu intinya segala sesuatu yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, jadi membuat mereka itu gairah, semangat lagi gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab 3 itu enggak. Setuju. Menurut saya untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu setuju kan? Karena tadi alasannya. Tapi ketika memberikan penghargaan itu nggak harus berbentuk materi, tapi ketika tadi ada ucapan-ucapan yang positif, jadi mereka memberikan semangat belajar terutama kepada anak-anak yang kelas rendah gitu. Setuju. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Lasiman SPD SD. Terima kasih Bu Susi, luar biasa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Saya kelompokkan di sini ada Pak Lasi dari ketiganya setuju, kemudian ada Bu Lulu setuju juga. Untuk 3 pertanyaan untuk Pak Silvi juga setuju semua. Saya klasifikasikan di sini. Untuk Pak Wisnu juga semuanya setuju, dan Bu Tuti Alawiyah juga setuju. Baik, saya pisahkan di sini ada Bu Susi Indrawati yang menjawab tidak setuju di poin nomor 2. Ya. Berbeda itu indah. Kita menghargai perbedaan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang saya dapatkan pada modul 1.4 elaborasi pemahaman budaya positif itu diantaranya ini Bapak Ibu. Ya, apa sih budaya positif itu? Oke. Alasannya belum ada. Oke. Nanti di akhir kita refleksikan ketiga itu relnya kemana gitu. Oke, cukup ya Pak. Kalau tadi pertanyaan pemantik nanti goal kita, tujuan kita tidak terjawab. Apa tadi Pak? Oke. Nanti kita juga pada refleksi, nanti kita minta Bu Susi untuk menjelaskan di poin nomor 2-nya.
Itu direfleksi ya Pak. Berhubung tadi Bapak nomor 1 sudah langsung ke nomor 2. Ingatan. Oke. Ini Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya. Bisa dibacakan budaya positif itu atau budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak Wisnu. Itu Bapak Ibu budaya positif yang saya dapatkan di modul 1.4. Sudah dibacakan oleh Pak Wisnu. Kemudian di eksplorasi konsep banyak sekali materi yang saya peroleh Bapak Ibu. Dan ini saya rasakan sangat penting untuk diri saya, ya, untuk diri saya pribadi dan untuk peran saya sebagai pendidik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Di dalam eksplorasi konsep itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh. Apa sih? Sekelumit nilai-nilai kebajikan kita akan kupas di dalamnya. Ini seiring saya belajar di modul 1.4 itu ada perubahan paradigma, perubahan pandangan. Di antaranya ini, Bapak Ibu coba perhatikan gambar yang ada di sudut nih yang saya tunjuk. Ini gambar kepalang tangan nih Bapak Ibu. Dari kepalang tangan ini Bapak Ibu bisa nanti berubah paradigmanya. Oh ternyata selama ini saya melakukannya belum sesuai atau sudah sesuai gitu. Diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ada A dan B. Ada 2 orang A dan B. Diibaratkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ditulis di situ yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut karena tadi dituliskan di kertas, maka genggam kertas tersebut ya dengan segala daya kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Buatlah sebuah kepalang, di dalamnya ada kertas yang ditulisi sesuatu yang berharga. Kemudian teman B, berarti Bapak Ibu diibaratkan orang A ya. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Jenengan Bapak Ibu sudah menggenggam tulisan sing berharga nemen. Si Bene merayu panjenengan supaya jenengan mau memberikan apa yang sudah digenggam. Boleh dengan mengancam, menghardik, membujuk, boleh dengan cara kekerasan sampai dengan cara yang paling aman dan terakhir dengan menyuap, memberikan imbalan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Kalau Bapak Ibu sebagai A, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bu Lulu, jadi A, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Silakan. Kalau saya harus memberikan yang saya miliki, saya bisa memberikan itu, tetapi dengan hal yang menurut saya tidak merugikan diri saya, Bu. Ya, tidak merugikan diri saya. Tepuk tangan. Nah ini, ternyata dari analogi tadi kita ada perubahan paradigma, Pak Bu. Kita sudah berubah paradigmanya, yaitu gunakan teori kontrol atau teori pilihan. Tadi Bu Lulu memakai teori kontrol ternyata, ya. Bu Lulu mengontrol dirinya sendiri dengan cara saya mau memberikan Bu, tetapi dengan catatan
Ya, berarti kan tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Tuh, dari ilustrasi tadi kita sudah bisa menyebutkan ada perubahan paradigma. Meskipun diberi penghargaan ya Bu, dinaik iming-iming ya. Nah, sudah agak klop dengan pertanyaan pemantik tadi, memberi reward, akan memotivasi. Ternyata apa Bu, Pak? Ternyata apa? Ada yang tidak bisa, tidak selamanya itu benar. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ternyata nggak bisa maksa ya. Sekalipun kita guru, kita tidak bisa memaksa. Kegiatan dibuka, ayo dibuka. Itu. Ini ternyata tidak punya hak kita untuk memaksa. Penguatan positif juga, karena yang dipegang itu misalnya prinsip sesuatu yang berharga untuk dia. Kita lanjutkan. Berarti kita tidak selamanya bisa ini mengontrol murid. Lalu bagaimana? Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan kita sebutnya. Ini yang sebelah kiri ada stimulus respon, yang sebelah kanan teori kontrol atau teori pilihan. Dari poin-poin yang ada di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat yang paradigma sesuai dengan jawaban kita, kepalan tangan kita, dipaksa, dikasih reward, tapi tetap genggam. Itu yang stimulus respon atau teori kontrol. Teori kontrol kata Bu Lulu ya, teori kontrol. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang tersebut atau murid kita berbuat seperti itu pasti punya tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini benar sekali. Yang tadinya orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tadi bersyarat saya mau membuka ini, tapi asalkan tidak merugikan diri saya. Dan ini kita sudah berubah paradigmanya. Dari tadinya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, saat didekati terus anaknya nggak mau, dipaksa, giat buka, gitu sampai direbut misalkan. Tuh, ini terakhir dari model berpikir menang kalah, kita beralih ke model berpikir menang-menang. Kenapa bisa menang-menang? Ya bisa karena menang mengontrol dirinya masing-masing. Gitu. Ada perubahan paradigma ternyata. Setuju ya? Lebih indah teori kontrol daripada stimulus respon? Iya. Ternyata itu. Nah, ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nih. Dari awal di sini makna disiplin ya. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan yang tadi poin-poinnya disebutkan dari atas ke bawah ya, sebelah kanan. Terus model berpikir menang-menang, terus realitas kebutuhan atau berbeda. Ini dari makna disiplin dulu. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Makna disiplin itu selama ini horor ya, kudu kayak gini, harus gini, harus gitu. Ternyata ini ya memunculkan potensi kita untuk terakhirnya ya
terakhirnya menjadi seseorang yang kita inginkan, diri kita sendiri. Kalau sudah kita menghargai diri sendiri, otomatis kita akan disiplin kok. Ada undangan ya, masuk. Sudah jam sekolah, anak itu pasti masuk tidak terlambat karena sudah menghargai dirinya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di dalam tujuan itu ada teori motivasi. Ini teori motivasi ada dua ya. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Dari mana motivasi ekstrinsik? Itu untuk menghindari hukuman. Murid itu hanya sekedar menghindari hukuman tok mangkat esuk-esuk. Ngerjakan PR hanya menghindari hukuman, karena kalau tidak mengerjakan pasti akan dihukum oleh gurunya. Jadi dia itu mengerjakan. Itu motivasi X dari luar. Yang kedua, motivasi X-nya untuk mendapatkan imbalan yang tadi pertanyaan pemantik nomor 3. Enda oli hadiah lah kan ibu guru jere ari maju terus, jere ari mangkat esuk terus, ngerjain PR terus pandilen hadiah. Itu ternyata akan menurun Bapak Ibu. Motivasinya akan menurun jangka panjangnya. Tuh. Kalau motivasi intrinsik tidak menghargai, untuk menghargai dirinya sendiri, ini kembali ke makna disiplin. Kalau intrinsik dari dalam diri, untuk menghargai dirinya sendiri, ada nilai-nilai tanggung jawab, nilai empati, ya muncul. Kalau intrinsik, maaf. Ya, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Paling depan ya tadi ada kebajikan universal. Itu ada pada keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Yang di kelasnya ada keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua ada. Oh, Pak Wisnu. That's right. Ayo, Pak Lasmi ada? Ada. Saya ingin menunjuk tangan, Pak. Bapak ada? Alhamdulillah, kelas 6 ada. Kelas 5, kelas 6 ada. Kemudian kelas yang lain? Kelas 1 ada, luar biasa. Oke, Bapak. Kelas 2 juga ada, berarti 6 sudah banding 4. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini menggunakan posisi kontrol, mengontrol diri. Ada ini. Ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu masuknya ke motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Ya, secara tidak langsung berarti kita menanamkan motivasi ekstrinsik kepada murid. Kalau kita menghukum dan membuat rasa bersalah, bisa nih sih orang aja kena PR, secuil orang dikerjakan apa meni akeh. Tuh. Menghukum itu langsung masuknya ke ini, ya. Terus kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman dan pemantau. Ini adalah posisi kontrol guru. Ya, kalau teman dan pemantau lebih kepada motivasi eksternal, tapi masuknya mendapatkan imbalan. Keno kerja sebisa nih wis, seadanya aja. Nanti tak kasih nilai. Itu nanti jatuhnya ke sini, mendapatkan imbalan. Pemantau hari ini peraturannya pakai sepatu hitam. Kamu tidak pakai sepatu hitam, sana balik lagi pakai sepatu hitamnya. Nanti bu guru di sini tak tulis kamu itu tetap hadir tepat waktu. Tuh. Masuknya ke X. Kemudian posisi kontrol yang kelima sebagai guru itu di manajer. Bapak Ibu bisa untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri mereka, menumbuhkan ini. Manajer dipanggil, ya,
dipanggil kemudian ditanya. Ya. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti ada kita sampai ke sini, kebutuhan dasar manusia. Kalau yang manajer itu nanti kaitannya dengan panjenengan itu ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Tapi di situ. Kemudian ada kolaborasi atau konsensusnya ya. Menang-menang ini ada dengan cara segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Segitiga ya segitiga, tapi di bawahnya nanti ada menstabilkan identitas dan sebagainya. Ada 3 sisi, ya. Ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, divalidkan dengan ini, dengan kebutuhan dasarnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itulah pentingnya keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas sudah, berarti saat kita melakukan proses segitiga restitusi, kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Kemudian yang terakhir ini ya, teori kontrol Dr. William Glasser itu realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya dengan ini, bertahan hidup jelas, semua orang memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Ada yang ingin? Nggak ada ya? Ya, ini bertahan hidup dulu, terus penguasaan, ya penguasaan terhadap apa saja. Ya sudah bisa dibayangkan kalau manusia meninggal itu tangannya selalu membuka. Berarti apa yang sudah dikuasai di dunia itu dilepas. Tapi kalau bayi baru lahir itu akan genggam sambil nangis. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini pengen dimiliki. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Butuh kasih sayang, Bu Susi? butuh kasih sayang, butuh banget ya. Dan rasa diterima. Butuh ya? Oh. Kemudian ada kesenangan. Setiap orang juga butuh kesenangan dan kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan sesuatu tentunya yang tidak melanggar norma atau kode etik. Baik, kita lanjutkan. Ini makna disiplin ya, walaupun tadi di depan Pak Wisnu sudah menjelaskan ini asal katanya ya dari bahasa Latin itu disiplina, belajar. Kemudian ini yang perlu diketahui. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Disiplin itu maknanya sudah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lebih itu kan kita ya sekarang ya Pak Bu. Kudu patuh, disiplin ya untuk kepatuhan gitu. Padahal yang tadi dibacakan Pak Wisnu itu bukan seperti itu. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena isinya hukuman. Bukan dengan apa yang kita hargai, bukan. Ya, sedangkan makna disiplin itu mengangkat potensi diri kita untuk menghargai diri kita sendiri. Atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau selamanya seperti itu terus, ini tujuan mulianya yang timbul hanya motivasi eksternalnya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu bisa Bapak Ibu lihat bersama. Bisa untuk membacakan Bu Tuti disiplin positif untuk yang ada di depan. Monggo. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna data disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Terima kasih Bu Tuti. Beda ya suaranya ya? Beda. Ya. Berpower. Terima kasih Bu Tuti. Ini sudah dibacakan oleh Bu Tuti. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini Bapak Ibu. Makna disiplin selanjutnya itu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsiknya. Kemudian yang perlu digarisbawahi ini di bawah, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, being sadar, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Kemudian sudah ngeling ya sama pertanyaan pemantik di depan. Nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya. Itu apa sih nilai-nilainya? Ada ini Bapak Ibu yang tergambar pada dimensi ini. Nah, profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikan walaupun di dalamnya kan ada gotong royong gitu ya. Mandiri, kejujuran juga masuk ke dalam sini. Kalau sudah jujur, masuknya kemana? Dimensi mana Bapak Ibu? Ini. Berarti makanya dikatakan nilai kebajikan universal, menyeluruh. Katakan Bapak Ibu, tujuannya ini. Tujuannya ini. Berarti kalau alhamdulillah di SD Wanasari sudah terpasang banner ini, berarti kita sudah sevisi dan semisi dengan budaya 1.4 nggih Pak Bu? Nggih, seharusnya. Tapi ada yang tidak ya berarti Pak? Oh, kemungkinan ada. Nggih, selanjutnya Bapak Ibu di dalam eksplorasi konsep kita juga belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Restitusi ini mungkin dianggap kayaknya tabu ya Bapak mendengar. Kita akan belajar bersama untuk mengenal lebih dalam tentang restitusi Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia yang tadi disebutkan di awal ada X, dan in. Bapak Ibu lebih setuju X atau in? In ya. Alhamdulillah sudah bergeser paradigmanya in. Kita lanjut Pak Bu. Kita sudah ada foto di depan. Sudah pernah melihat sebelumnya? Oh sering. Siapa? Oh pada SMP. Bu Susi itu fotonya siapa Bu Susi? Oke, sudah Mantara. Oke. Yang terkenal dengan 3 trikonnya ya. Apa ya Bapak Ibu ya? In, so, sung, tomodo, ing, madio, mangkaso, tuturi handaya. Bapak Ibu, tujuannya supaya ini kita menggunakan kurikulum. Oh iya, ada butuh tuh ya. Astaga. Untuk kenapa sih ya budaya positif ini ternyata sinkron untuk merdeka. Kurikulumnya kita gunakan kurikulum merdeka. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Bukan terperintah lagi, tapi memerintah dirinya sendiri. Selanjutnya, mari kita menyaksikan film. Sudah ngantuk toh Pak Bu?
Sudah milih. Pak Wisnu minta tolong Pak, itu untuk di. Ya. Kita sama-sama menyaksikan tayangan film pendek Kita Nobar Bapak Ibu. Nobar. Mumpung masih bisa nobar bareng. Di kopi aja Mas. Di kopi terus dibuka. Di luar. Hah? Oh pakainya seleso es gitu Mas. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Karena durasinya lumayan, saya cut ya Bapak Ibu ya. Kita lihat poin pentingnya. Iya, terus bela. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan main ya. Jangan mencontoh Dani. Kalau kayak contoh, ada nih yang ngajakin dia lagi. Masih tahu kan? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Lihat ya Bapak. ekspresinya dari Bapak Ibu. Tapi kalau ini hati-hati ya. Ini keesokan harinya. Jadinya masuk ke kelas lagi. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Perhatikan ekspresi dari Bapak Ibu. Ini keesokan harinya lagi. Jadi kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu.
bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi Sila bisa aja. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak antarin pulang ya. Ayo. Mondokan sih, mondokan tak biasa. Membentuk. Bulan jalan ini kayak malah gini kayaknya. Oh kafe. Panggil Bapak. Si anak pulang, kemudian gurunya masih penasaran. Maaf ya kita terlambat. Iya nggak apa-apa deh. Sepatunya kakak udah terlambat. Sepatu itu ya. Kirain kalian dituliskan. Karena insan. Itu bukan sepatu Pak. Sepatunya juga lah. Iya, ganti ya. Iya. Penyebab si anak terlambat. Ini Kak sepatunya. Tadi mengaitkan sudah ada lagi. Itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis dibuka. Ya Allah. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti aku obatin. Sepatu kan. Ya Kak, hati-hati. Sepatu kayak topi Nih, kemudian kita langsung percepat ya Bapak Ibu. Dani setelah adiknya pulang itu berangkat keesokan harinya. Dia dengan sepatu. Masalah kau. Saya terlambat lagi. Orang-orang Oh, dia dulunya nanti anak. Iya kalian. Ini bapak yang di ini. Maafkan Bapak ya. Salah. Siapkan tisu Bapak Ibu. Yang gak ada tisu silakan Pak. Minum pondok. Iya, yang dicampur Pak dia dan dia. Oh iya, Mister. Bapak ada sesuatu buat kamu. Angkat dari kisah jatuh. Ini Bapak ada Sesuatu ya, bener ya. apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Tebakan yuk. Dalamnya apa? Pasti sih. Bisa
Ini kalau sekolah. Sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya. Bapak kita ucapkan. Hidup tak selalu sempurna, yang terjadi tak selalu kita suka, tapi kita bisa selalu bahagia dengan cara nanti terakhir boleh. Pak Wisnu, itu kembali ke Bagaimana Bapak Ibu? Film pendeknya bisa menyentuh hati, ke relung hati yang paling dalam, ke palung hati yang paling dalam. Berarti hati kita masih sehat ya Pak Bu. Luar biasa. Banyak loh, banyak hati-hati yang tidak tersentuh saat ada yang seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita bedakan, kita move on dari film pendek itu. Nanti kita bahas lagi di belakang. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang tadi di awal, restitusi, kesepakatan, keyakinan kelas itu. Ini hukuman Pak Bu. Hukuman itu hanya, iya, seperti Dani tadi yang dirasakan Dani. Daninya nyaman atau tidak Bapak Ibu? Tidak nyaman. Murid takut memaksa, ya, murid takut, membuat murid takut juga. Memaksa murid juga menyembunyikan kesalahan agar mereka itu menyembunyikan, jadi rasa jujurnya hilang, nilai kejujurannya hilang. Mending orang ngaku, angger ngaku mesti dihukum, sahabat. Mending orang ngaku. Yang menghilangkan ini siapa? Gak mau ada yang ngaku, karena kalau mengaku akan dihukum. Ini hukuman. Dan menimbulkan ketidaknyamanan jelas. Bisa disetujui hukuman? Berdasarkan film tadi. Konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, hanya jangka pendek saja. Ya, misal dia memecahkan piring, ya konsekuensinya membersihkan. Kan hanya jangka pendek, tidak mungkin besoknya mau mecahin lagi gitu ya. Perlu monitoring berkelanjutan karena ini berkaitan dengan stimulus respon, bukan teori kontrol ya. Murid menghormati peraturan ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sekedar ini konsekuensi yang saya harus lakukan karena perbuatan saya, sekedar itu dok, tapi tidak sampai merenung. Kemudian kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Fokus pada pemecahan masalah, masalahnya apa yang dilakukan. Berarti kita cari solusinya, pemecahannya apa. Itu kalau restitusi. Dan ini bersifat jangka panjang, akan diingat dan akan menimbulkan motivasi intrinsik. Murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, kita refleksi dulu dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Menurut Bapak Ibu, lebih pro ke yang mana, Bapak Ibu? Restitusi. Yang lain? Sama, alhamdulillah kalau sama. Bagaimana sih restitusi itu? Mari kita belajar bersama. Dihukum oleh penghargaan. Ini adalah contoh-contoh kasusnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata ngasih reward itu sama dengan hukuman. Wujudnya tok yang beda atau newah, tapi di dalamnya sama.
Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, seperti kepalan tangan tadi loh. Dari pertama menghardik sampai membujuk ngasih sesuatu, gue tuh baik ya. Nah itu sama ternyata, ya. Untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Bapak Ibu, ini diambilkan ini, apa misalnya di rumah, tumbasnya kie, engko tupai wis, gitu. Tapi besoknya ganura tupai, kemarin tupai, pasti anaknya meminta seperti itu. Ini ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu menurut Alfie Kohn. Selanjutnya, ini ada beberapa yang diperoleh setelah kita melakukannya, yaitu pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang kita rasakan, bisa rasakan di rumah wis. Bapak Ibu punya 2 anak, satunya ranking 1, satunya nggak ranking sama sekali. Anak satunya dikasih reward dong, nah sepatuannya Bapak Ibu. Anak satunya karena tidak ranking, tidak dibelikan apa-apa. Bagaimana perasaan anaknya panjenengan? Dibedakan dan sebagai ini, merusak hubungan. Tuh. Penghargaan tidak efektif karena akan menghancurkan motivasi intrinsiknya dan sebagainya ini. Lanjut. Nah, kita akan dihukum oleh penghargaan. Kalau misalnya kita apa-apa sebuah penghargaan ini. Dimaknai dihukumnya dengan apa? Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Lah, wis kue ikin wis oli penghargaan iki. Ora usah belajar maning, sepatu wis oli gitu. Nama sudah dapat, Pak Guru pasti kelingane aku sing pinter gitu. Ini akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Saiki baik kan kadang kita menilai juga, wah dari kita apa kok biasa kan ini. Penghargaan mematikan kreativitas. Sama dengan yang di atas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena yang tumbuh hanya ekstrinsik. Bentuk program kebajikan. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Kalau Bapak Ibu mau ngasih penghargaan perlu diingatnya ini. Pengakuan secara khusus, pemberian pengakuan secara pribadi, konsisten dan proses, lebih fokusnya ke proses Bapak Ibu. Kita ke materi yang ini aja ya. Ini contoh apresiasi kebajikannya. Ya, kalau ini. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya diberikan pada saat apa? Pada saat menolong murid. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kamu sudah menolong murid baru ya di kelas. Berarti merasakan yang dia atau ada di posisinya itu. Itu termasuk apresiasi. Berarti bukan hanya ngasih penghargaan, itu bentuk apresiasi juga, dan ini akan diingat sama anak. Secara tidak langsung kalau Bapak Ibu seperti ini berarti memperhatikan, ya, perhatian sama anaknya, anak didiknya. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan berangkat terlambat lagi, termasuk hukuman atau konsekuensi. Apa? Hukuman? Ya, hukuman boleh. Di bawahnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, disuruh lari. Berarti apa? Hukuman. Hukuman. Ya, ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Gak apa-apa, belum. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Wih, kalau ini mantap, jawabnya luar biasa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, mantap.
lagi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ternyata nomor 1 hukuman. Ternyata nomor 2 hukuman yang tadi sempat galau. Yang ketiga hukuman, kemudian selanjutnya itu konsekuensi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 hukuman ya. Yang ke-5 konsekuensi. Tahu Bapak Ibu semua. Ini perbedaan. Udah 5. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu bisa dilihat sama-sama ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, memang terjadi karena untuk menebus sih Bapak Ibu. Membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya. Ini kalau hukuman, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman toh ya. Lah nggak nyaman banget ya, tapi ini kesalahan saya. Ini ada waktunya jangka pendek. Kalau ini dalam waktu yang lama akan secara fisik dan hatinya kayak minta bukan Pak Guru, kayak lagi SD saya pernah seperti itu kan oleh guru ini. Nanti akan masuk trapesium usia di otaknya. Ini anak membenci disiplin lah, kok makan jam sampai lah apa sih disiplin? Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau paksaan, kalau hukuman itu lebih ke bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Ya, stimulus dari apa yang telah diperbuat dan tanggapan setelah dia berbuat itu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Next. Nah, sekarang kita yang Bapak Ibu dari ketiga itu kan tadi restitusi ya. Apa sih restitusi itu? Ini. Ada yang berkenan untuk membacakan? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Pak Wisnu. Harusnya tadi berdiri ya Pak ya, biar tampak di video. Next ya Pak Wisnu. Ini Bapak Ibu, restitusi itu lebih berpusat pada peserta didik, berpihak pada peserta didik. Bisa dilihat dari makna restitusi itu sendiri ya, mengembalikan murid ke dalam kelompoknya, dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, serta dapat kolaborasi untuk mencari solusi untuk mereka. Ini yang perlu digarisbawahi, sehingga akan mencapai tujuan mulia sebagaimana mereka harus perlakukan dan memperlakukan orang lain, memanusiakan manusia. Tadi di video terlihat ya, gurunya tidak mau mendengarkan sama sekali, berarti tidak menguangkan uang, tidak memanusiakan manusia. Pan dihukum tiap hari ya tetapan sama, karena mereka kebutuhan dasarnya bukan itu ya. Berarti kita bisa menggunakan restitusi untuk mendalami atau peran kita sebagai guru. Ini dari identitas gagal ya, itu dirubah ke identitas sukses. Dalam restitusi itu prinsipnya seperti itu.
dari atas ke bawah sudah disebutkan ini ya. Ini kalau identitas gagal dari hukuman itu akhirnya akan muaranya ke negatif. Dari konsekuensi walaupun jangka pendek juga akan netral, tapi ini tidak masuk kemana-mana, tapi kan jangkanya pendek. Tapi kalau restitusi itu akan berdampak positif. Makanya modul 1.4 itu budaya positif. Apa yang dibudayakan? Ini seperti ini. Kita lebih menghargai, lebih menguangkan, lebih memanusiakan manusia, lebih menganggap murid-murid kita. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah ini dari tadi Pak Wisnu membacakan tapi nggak tershoot ke kamera. Pak Wisnu biar semuanya tahu di Wanasari ada Koreanya. Ya, silakan Pak Wisnu. Baik, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, kasih tepuk tangan. Itu ya Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Kemudian ini adalah contoh video penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Mungkin saya sendiri banyak melakukan, sudah mempraktikkan segitiga restitusi bukan saat mempelajari modul ini. Saat saya baru pertama kali di sini, saya langsung menerapkan restitusi. Ya, alhamdulillah dari permasalahan saya selalu pakai metode ini. Ya, praktik segitiga restitusi. Pak Wisnu, di situ ada tombol play, Pak. Karena ini durasinya mantap jiwa. Nanti saya pilihkan part-part yang poin pentingnya saja. Nanti Bapak Ibu bisa melihat setelah sesi ini boleh. Gak bisa di-play, oke. Terima ekspedisi berdua Itu saja ya untuk kasus. Nah ini kasusnya membuat sampah sembarangan. Lalu anaknya dipanggil. Siapa saja yang dipanggil? Siapa saja yang dipanggil? Kedua belah pihaknya jangan satu tok. Jangan hanya satu. Dua-duanya ya. yang kayak lapor sama dilapor. Kelas 2. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya praktikkan. Tahap pertama itu menstabilkan identitas, distabilkan dulu. Nah, ini tahap 1 masih. Nah, ditanya, kamu pasti punya alasan. Ini sudah tahap berikutnya. Kenapa kamu melakukan itu? Kita harus mendengar alasan mereka. Nah, itu. Dan pihak keduanya juga ditanyakan. Tuh. Terakhir ya, tahap 3-nya. Kembalikan ke keyakinan
mereka itu telah melanggar keyakinan kelas yang mana sampai mereka itu sadar. Itu. Kenapa keyakinan bukan tata tertib? Kalau tata tertib itu hanya dibuat oleh gurunya saja, tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Jadi murid itu ketika tidak mematuhi, lah yang buat kalian gitu, dikembalikan. Nah ini. Mengapa tidak peraturan saja? Yang tadi saya sebutkan. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada karena peraturan harus menggunakan, misalnya ya, peraturan menggunakan helm itu sudah kita yakini. Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Untuk keamanan. Nggak ada peraturan toh? Bisa kan nggak pakai, tapi selalu kita pakai helm karena untuk safety atau pengaman ya. Itu yang nantinya akan membekas. Itu keyakinan seperti itu. Langsung ya. Nih, dalam budaya positif itu ada lingkungan positif. Kalau sudah membudaya dari bawah dulu, dari pertama mungkin peraturan kelas dulu. Bapak Ibu bisa menanyakan ke anak, kamu pengen peraturan kelas impiannya seperti apa? Anak-anak menuliskan satu-satu. Kayak saat Bapak Ibu menuliskan tadi pertanyaan pemantik. Itu alurnya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, setelah jadi peraturan kelas bisa di breakdown ke keyakinan kelas karena yang dibuat adalah murid. Ini adalah keyakinan kelas kita. Kalau keyakinan kelas itu bersifat umum, sudah mencakup semuanya. Kalau sudah ada keyakinan kelas diperoleh oleh lingkungan positif, kemudian menjadi habit atau budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, coba perhatikan di depan ada kesepakatan kelas lagi, 2 kesepakatan. Yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu poin yang mana? Sudahkah keyakinan kelas Bapak Ibu sudah sesuai? Ini dua-duanya kesepakatan, tapi di dalamnya ada keyakinan yang sudah di breakdown menjadi keyakinan. Kira-kira yang poin mana? Oh ya, yang sudah ada dulu, tadi yang sudah ada kelas 1, 5, 6. Bu Susi, yang termasuk keyakinan itu yang poin yang mana? Yang mana Bu? Kami murid yang semangat belajar. Ya, terima kasih Bu Susi. Wisnu, kelas 5 ada. Silakan Pak, menunjuk yang mana yang keyakinan. Yang sebelah kanan. Sebelah kanannya A, B, apa yang C? G. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Boleh kok jawab lebih dari satu, misalnya sama yang kanan, terus sama yang kiri. Pak Lasi, kelas 6 katanya ada ya Pak? Oh, G, terima kasih, luar biasa. Oh nggak sampai, iya baik, iya. Salah satunya yang bersifat umum yang disebutkan Pak Wisnu ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Boleh diambil saling menyayanginya saja. Saling menyayangi. Yang B, semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar, ambil semangat belajarnya. Kan ini baru kesepakatan nih. Silakan nanti kalau sudah muridnya menuliskan seperti ini di breakdown menjadi keyakinan yang lebih umum. Tuh. Lanjut ya, ini salah satu contohnya. Enggak, betul, sama-sama umum semua. Itu kan turunannya Pak, turunannya dari kesepakatan dirubah menjadi keyakinan, betul Pak.
Ini Bapak Ibu, apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa di breakdownnya menjadi apa? Meletakkan ke tempatnya. Kembalikan seperti semula. Disiplin. Ya, disiplin. Boleh disiplin berangkat, disiplin berpakaian, disiplin dalam pengembalian dan sebagainya. Seperti itu contohnya. Dan Bapak. Nah, tanggung jawab ya. Ini adalah nilai-nilai yang ada. Ada nilai tanggung jawab, menghormati orang lain dari semua. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang sudah dibahas di depan, tidak usah. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih yang mana sekarang posisinya? Ada di posisi penghukumkah saya? Ada di posisi pembuat rasa bersalahkah? Kamu selalu seperti itu setiap hari kamu lagi. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah ya. Terus apa sebagai teman atau sebagai pemantau, apa sebagai manajer? Posisi kita di mana Bapak Ibu sejauh ini? Bersalah. Oh, sing sering ya Bu. Wah, jujur sekali guru agama. Tergantung suasana. Suasana apa Bu? Hati, tanggal 6, tanggal tua. Tergantung suasana. Oh, lagi PMS. Lalu apa dengan Pak Wisnu dan Pak Lasiman? PMS juga. Oh, menemani PMS. Pak Lasi sudah menopause bagaimana? Oh iya, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Wisnu di slide aja Pak, biar gede, biar terlihat Pak Lasiman terbantu. Nah ini, maning-maning iya. Nah ini Bapak Ibu, apabila kita sudah sebagai manajer itu yang paling ideal, lalu manakah di antara 5 itu yang paling ideal? Yaitu peran kita sebagai manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum bertindak. Tanya dulu, jangan murid depan jelas kok malah menutup diri, malah langsung menghukum dan sebagainya. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ditanyakan kepada muridnya. Kamu sudah yakin apa yang bisa kamu perbaiki? Gitu. Gurunya berkata dia. Terus menguatkan pribadi juga. Ternyata kalau manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, mengembalikan yang tadinya gagal ke berhasil, kembali kemana? Untuk diterima di kelompoknya sendiri, tidak malah menjauh lah guru nulis kayak gini. Bisa semangat sekolah dia nggak ada, kembali ke teman-temannya juga nggak ada. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ditanya ke anaknya, Pimen, kedepannya kamu mau melakukan apa kalau sudah seperti ini? Berarti kan kalian akan muncul lagi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ajak mereka berdiskusi, ya, berdiskusi bareng. Ini Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan saat Bapak Ibu menjadi, tadi merasa bersalah ya? Langsung ngomongnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu seperti itu terus ya gitu. Nah itu. Berarti dari film yang kita putar, itu posisi kontrolnya sebagai apa? Guru tadi. Awalnya sebagai apa? Penghukum. Ada lagi? Pembuat rasa bersalah juga ya. Lagi-lagi Dani, lagi-lagi semuanya jangan seperti Dani. Mau jadi apa kamu? Tapi saya bahagia saat saya berdiri di sana. Mau jadi apa kamu? Ada salah satu guru mengatakan belum tentu, kayak gitu. Nah, iya belum tentu Bapak Ibu. Pak Bu, kita kembali ke akhirat.
di antara tangan-tangan mereka akan meraih tangannya panjenengan di surga. Jadi posisikan diri kita yang baik untuk circle yang baik untuk wujudkan tujuan baik. Tuh. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau sekarang kita belum jadi manajer, impian kita akan jadi posisi seperti apa? Penghukumkah? Impian kita apa? Manajer. Ya, impian kita bersama ya. Pak Wisnu setuju jadi manajer? Setuju. Pak Lasi? Oh iya. Oke. Ini bergerak antara keduanya nih. Ada nilai manajer dan peraturan atau pemantau konsekuensi. Next ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusinya. Saya juga melakukan restitusi lagi di dalam kelas. Banyak sekali ya anak-anak kita apalagi yang kelas rendah setiap hari merestitusi. Tidak masalah, capek Bu, nggak apa-apa. Ini adalah kewajiban kita, ini peran kita. Ladang amal ya Bu ya. Ya, videonya Bapak Ibu bisa melihat nanti ya. Kita next. Ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Berarti yang kita peroleh ada 2 ya Bapak Ibu. Silakan setelah ini Bapak Ibu memperbaiki atau mengadakan keyakinan kelas agar menjadi pijakan saat Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi. Karena di sini ya, di garis yang miring sebelah kanan itu kembali menanyakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya belum dibuat di sisi sebelah kanan yang miring, kita sudah tidak bisa lagi. Jadi langkah pertama kita membuat keyakinan kelas. Ini dari posisi awal, dimulai dari sini Bapak Ibu. Posisi garis yang mendatar bisa dilihat, dibaca, bisa dari situ Bapak Ibu menstabilkan identitas. Ini kita harus posisi seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ngomong ke anaknya, bila perlu, Bu Guru juga pernah kayak gitu. Berarti kamu itu bukan satu-satunya orang yang berbuat seperti itu. Biar distabilkan dulu, kembali ke identitas yang benar, yang dari posisi gagal ke posisi sukses. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak kok yang pernah seperti ini. Kemudian setelah sudah stabil, kita ke validasi kebutuhan. Lalu langkah kamu ke depan apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ke depan kamu akan berbuat apa? Nah, tanyakan juga alasannya. Alasan kamu itu apa yang mendasari atau menyebabkan kamu berbuat seperti itu? Tanyakan. Kalau sudah ditanya, lalu ke sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah kita mempunyai keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nanti anak balik lagi. Insya Allah Babu, kalau keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng sih ya. Anaknya akan mengerti ya, walaupun wus diomongin Bu, tapi kayak baik. Ya memang kodratnya seperti itu. Tugas kita mengingatkan lagi seperti itu dan mendoakan mereka. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini ada langkah-langkahnya. Bapak Ibu akan berkata apa kepada anaknya? Di sini ada. Ya, yang dari pertama menstabilkan identitas, kemudian ke garis yang kedua itu validasi kebutuhan. Karena saya yakin mereka itu punya kebutuhan sendiri-sendiri. Saya kebutuhannya merasa ingin diterima, bisa jadi karena belum bisa membaca. Dia itu nggak mengikuti karena belum bisa membaca. Dia itu mempunyai kebutuhan saya diterima sebagai anak yang belum bisa baca. Itu toh, ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Dan terakhir solusinya seperti apa. Lalu kamu ingin berbuat apa ke depannya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerapkan
3 restitusi nggih. Nah, silakan isikan refleksi sebelum kita tutup ini. Bapak Ibu masih ada sticky note-nya? Ya, silakan ditulis nomor 1, 2, 3, 4. Boleh untuk Bu Tuti nomor 1, Bu Lulu nomor 2, Pak Wisnu nomor 3, dan keempat Bu Susi. Satu Bu Tuti, 2 Bu Lulu, 3 Pak Wisnu, 4 Bu Susi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam sesi diseminasi ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Berarti lebih ke posisi kontrol guru ya, Among yang dimaksud. Posisi kontrolnya kan tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, terus manajer, teman. Iya, itu sudah mau dibagikan ke bodoh. Monggo ditempelkan di depan, Pak. Dan langsung, silakan refleksi, Mas. Refleksi terkait poin nomor 3, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang pertama, peran Among di mana kita sebagai pendidik mencoba untuk lebih disiplin dibandingkan peserta didiknya sehingga dapat dicontoh dan ditiru oleh peserta didik. Sehingga ketika kita menerapkan restitusi, peserta didik itu sudah memiliki contoh untuk ditiru oleh peserta didik tersebut. Terima kasih. Yang lain? Role model ya, Mas. Role model. Refleksi dari poin nomor 3 adalah saya akan coba merefleksi yang nomor 4. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, yang modul tadi budaya disiplin 4.1 itu 1.4 itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan restitusi, yaitu sebagai pamong manajer.
walaupun nggak harus manajer seperti yang dicontohkan, tapi setidaknya kita berusaha sebelum manajer sebagai teman juga, kemudian memantau dan berusaha tadi step by step, langkahnya sedikit demi sedikit, karena kita juga namanya manusia, sama-sama memanusiakan. Jadi berusaha agar peserta didik itu nyaman kepada kita, terutama amom atau guru yang mengampu anak tersebut. Terima kasih. Step by step ya Bu ya, luar biasa. Monggo, dulu. Sudah cukup refleksinya? Oh, sudah cukup. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Saya pernah melakukan kesalahan yang bersangkutan, kemudian saya beri anak aplan tolong jangan masuk kelas dulu sebelum menghafalkan A misalnya, sehingga itu apa ya, dikatakan hukuman atau yang lain. Tidak mengerjakan PR, otomatis kan dapat sanksi. Tapi saya bukan bilang hukuman, tapi hadiahnya menghafalkan A gitu. Seharusnya boleh masuk. Gimana itu? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab, ada dari teman-teman yang tadi memperoleh pengimbasan ingin menjawab, silakan. Apa-apa, silakan. Bu Sisi, silakan. Menurut saya Bapak ngapunten, itu namanya tadi kita sudah melihat hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi seperti apa. Jadi ya memang itu bukan karena memang kita belum memahami tentang modul, tapi sekarang setelah kita memahami, belajar bersama modul yang tadi, mungkin kita kedepannya sama-sama setidaknya meminimalisir. Kalau untuk tadi, walaupun dengan berbagai cara tadi, itu memang tetap hukuman. Karena ketika tadi anak-anak ketika belum mengerjakan PR, jangan masuk dulu. Itu kan berarti hak mereka untuk menikmati atau untuk mengikuti pembelajaran, diberi ilmu, tidak ada gitu. Itu aja, mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Itu katakan hadiah, karena hadiah itu mungkin bisa menyenangkan atau mungkin tidak menyenangkan. Saya beri hadiah bawakan. Dan yang kedua, dan sebelum itu saya ucapkan tolong. Sebelum saya nyuruh, saya ucapkan kata tolong terlebih dulu. Itu bagaimana sikap saya? Bukan kurang, ini kurang pas, tolong Ibu lebih jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat bagus. Nggih, terus juga ini sesuai apa yang dialami Bapak nggih. Nggih. Jadi tidak adol jere ngaten nggih Pak. Nggih, kita kembali lagi diingatkan saat kita mempelajari, saat Pak Wisnu membacakan ciri-ciri segitiga restitusi. Gitu. Yang berbentuk hadiah saja itu sama dengan hukuman gitu. Kita kembalikan dari status gagalnya mereka ke status sukses, bukan kembali gagal. Sudah gagal tidak mengerjakan PR, terus dikasih hadiah, istilahnya Pak Lasiman, keluar lagi mengerjakan PR di luar, itu gagal yang kedua kali. Iya, menghafalkan Bapak. Nggih, menghafalkan lagi di luar berarti gagal untuk mengikuti pelajaran, gagal kedua kalinya. Di prinsip restitusi, Bapak kembalikan lagi, itu merubah dari prinsip gagal ke sukses. Kita sama-sama, karena mereka juga punya kebutuhan dasar, kembalikan ke kelompoknya. Oke, di restitusi kayak gitu. Tidak memperkerjakan, tidak membekerjakan sehingga tidak bisa. Akhirnya karena tidak mengerjakan di sekolah mengerjakan bisa. Jadi itu hanya tidak mau mengerjakan di rumah. Nyatanya bisa tapi tidak mau. Bapak pernah ngobrol sama anaknya? Sudah pernah menerapkan segitiga restitusi? Baru tahu ini kemungkinan benar, tapi entah itu sekitar apa tidak tahu. Monggo Bapak besok mumpung masih ada waktu diterapkan segitiga restitusinya. Mudah-mudahan
kembali lagi kebutuhan mereka berbeda-beda. Kenali, mungkin dia bersifat seperti itu karena satu, ingin merasa diterima atau dapat perlakuan atau mendapatkan kasih sayang, perhatian gitu Pak. Saya ya. Saya tidak tahu itu tidak tahu. Saya salah kan itu tidak tahu tidak apa. Saya salah tapi tidak tahu. Di video melihat di mana? Gitu. Oh, belum mendengarkan. Nah, berarti langkah awalnya ya praktikan dulu segitiga restitusi, ngobrol bareng, ditanya yang mereka itu distabilkan dan sebagainya. Oke, Bapak, saya yakin pasti bisa. Semangat Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Di akhir sesi saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Saya banyak kesalahan dan saya banyak menyita waktu Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah acara demi acara kita lalui dengan lancar dan semoga yang kita dapatkan tadi bermanfaat dan terimplik atau kita bisa menerapkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu pemateri, Ibu Alfi, sangat bagus sekali. Dan juga kita semoga menjadi guru-guru yang diharapkan ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan.